Baru sekitar 1 bulan Intel generasi ke-9 diluncurkan. Sekarang udah ada Intel generasi ke-10 yang katanya performanya lebih menawan. Dan kalau dulu warna logonya biru terlihat lebih teduh dan rupawan, sekarang warnanya silver terlihat lebih elegan. Tapi apakah perubahan ini sebuah kemajuan atau hanya sekedar gimmick untuk menyaingi tim merah yang emang lagi gila-gilaan? Ya udah, biar intronya nggak semakin awur-awuran, selamat menonton. Babang Tampan. Hai Andika, guys, di sini hari ini kita akan mereview sebuah laptop yang menurut saya sangat unik dan sangat menarik untuk dibahas. Sampai-sampai saya itu mengatur ulang jadwal konten DKID karena saya merasa saya lebih antusias untuk membahas laptop ini. Karena menurut saya ini adalah laptop yang serba bisa. Pertama, dia sudah menggunakan spesifikasi CPU Intel Core i5 Comet Lake atau 10210U, di mana ini adalah prosesor terbarunya Intel. Kedua, laptop ini dibalut dengan casing yang terlihat premium dan elegan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini adalah laptop convertible 2-in-1 saingannya Lenovo C340 yang udah terkenal memiliki spesifikasi tinggi dengan harga yang cukup terjangkau dan juga udah free stylus, jadi sama seperti Lenovo C340. Menarik kan? Tapi buat kalian yang belum makan, seperti biasa, makan dulu. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan saya juga minta maaf kalau di video ini suara saya nggak bisa senyaring dan sekencang biasanya, karena saya lagi nggak enak badan. Mungkin mukanya juga nanti akan kelihatan lebih pucat, jadi saya minta maaf. Dan pengumuman penting, saya juga lagi nyari editor untuk join ke DKID yang berdomisili di Malang. Karena editor DKID yang kemarin, si Julio, kuliahnya lagi sibuk-sibuknya, jadi dia nggak bisa mengimbangkan antara kuliah dan juga ngedit DKID. Jadi saya sarankan untuk kuliah dulu aja karena ilmu lebih penting ketimbang ngedit di sini. Jadi buat kalian yang tertarik untuk join di DKID yang domisili di Malang ya, kalian bisa kirim CV kalian ke alamat email dkidchannel@gmail.com. Oke, sekarang kita bahas laptop yang udah memiliki CPU Comet Lake ini atau Intel Core i5 10210U. Sejauh yang saya tahu, laptop yang udah mengusung CPU 10 Gen itu hanya di XP, mungkin brand-brand lain sebulan lagi akan menyusul. Dan ini adalah XP Pavilion X360DH1003TX. Yang kalau untuk spesifikasi lebih detailnya akan saya bahas nanti, karena nanti saya juga akan menjelaskan apa perbedaan Comet Lake, Ice Lake, dan juga Intel Core i5 generasi ke-8. Dan sekarang kita bahas dulu secara desain. Nah, sekarang kita bahas dari segi desain dan saya bahas singkat saja karena saya udah pernah nge-review XP X360 yang pakai Core i5 generasi ke-8 dan secara form factor atau casing sama saja. Dengan bagian belakangnya ini ada logo XP yang ada di tengah. Dan apa bedanya XP Envy dan juga XP Spectre jika dibandingkan dengan XP Pavilion? Karena XP Pavilion itu tingkatnya ada di bawah Envy dan juga Spectre. Jadi logonya itu masih menggunakan logo bulat seperti ini. Sementara kalau XP Envy dan juga Spectre, bulatnya ini hilang dan hanya ada tulisan XP yang di chrome. Tapi kalau yang ini yang di chrome itu adalah bagian bulatnya. Kemudian kalau untuk bahan material di bagian belakangnya ini menggunakan bahan finishing aluminium yang udah solid banget. Jadi misalkan saya tekan-tekan kayak gini, nggak ada area kopong yang kerasa murah atau ngeflek. Dan sekarang langsung aja kita coba apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu jari, bukan satu tangan ya, satu jari. Set. Wih, bisa dong. Kita coba lagi karena tadi agak menggeser satu jari. Set. Oke, jadi laptop ini udah bisa dibuka dengan satu jari. Sekarang sambil kita nyalakan, sambil kita bahas bagian area dalam atau bagian keyboardnya ini. Nah, di bagian keyboardnya ini kalian seperti biasa akan mendapatkan sensor biometrik berupa fingerprint. Kemudian speakernya juga disertifikasi oleh Bang & Olufsen. Dan sekarang stikernya baru berwarna silver. Kalau dulu kan warnanya biru, makanya itu kalau Intel biasanya dijuluki dengan nama tim biru. Tapi untuk yang generasi ke-10 ini kalian bisa menjulukinya dengan tim silver. Karena warna birunya sekarang udah nggak ada. Kemudian juga terdapat logo Nvidia yang ini MX130. Sayangnya untuk di XP Pavilion masih pakai MX130, kalau di XP Envy pakai MX250. Tapi nanti akan kita bahas secara mendalam di bagian spesifikasi. Kemudian kalau untuk keyboardnya berbeda dengan XP Envy. Kalau XP Envy keyboardnya itu notok sampai sana, jadi nggak ada area space yang tersisa di bagian kanan kiri keyboardnya seperti ini. Kalau ini masih ada space yang tersisa, yang menurut saya mungkin kalau misalkan mau dijadikan tombol makro atau ukuran tombolnya diperbesar-besar,
agar tombol arrow-nya ini nggak terlalu berdekatan sih mungkin bisa ya. Kemudian keyboardnya ini juga udah punya fitur backlit yang kalian tinggal tekan F5 tanpa Fn. Jadi kalian tekan F5 di sini, dan untuk tingkat adjustment-nya ada 2 kali. Jadi ini lebih nyala dan ini mati. 1, 2, mati. Kayak gitu. Dan untuk feel keyboardnya, menurut saya feel keyboardnya agak kurang nyaman sih ya. Ya tipikal keyboardnya XP lah. Jadi dia masih agak kerasa flat. Kalau untuk travel distance-nya sih pas, tapi per tombolnya ini kayak masih ngeflag, kerasa kocak dan kurang solid. Atau mungkin saya habis nge-review ThinkPad ya. Dan untuk tombol touchpad-nya ukurannya memanjang dengan dimensi yang cukup lebar, dengan posisi yang tidak center dengan tombol spasi. Jadi untuk urusan typo ada sih sedikit, minimal banget. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kirinya terdapat USB 3.0, jack audio, tombol power. Jadi tombol powernya sekarang sudah memisah dengan keyboard. Kemudian di sini ada Kensington lock. Di sini ada input power, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, kemudian ada slot micro SD card. Sekarang kita bahas layarnya, dan karena laptop ini adalah laptop convertible 2-in-1 yang bisa jadi tablet, jadi dia punya fitur touchscreen, dan kalian juga dapat bonus pen stylus seperti yang saya bilang tadi. Sekarang kita coba sekalian untuk touchscreen-nya ini apakah ada stuttering atau lag, delay ketika kita gunakan. Dan kalau kalian pakai stylus yang biasa, yang tanpa baterai, itu nggak bisa ya. Dan saya juga udah pernah nyoba untuk menggunakan stylus dari Lenovo, dan saya coba di laptop XP, ternyata nggak bisa. Jadi memang harus khusus, kalau XP ya XP, kalau stylus Lenovo ya Lenovo. Karena untuk laptop XP Pavilion X360 ini kalau kita mau segmenkan dengan brand lain, ada di Lenovo C340. Dan saya juga udah coba pen stylusnya C340 di laptop ini, tapi ternyata nggak bisa. Tapi kalau bawaan dari XP ini bisa. Oke, sekarang kita coba untuk pen stylusnya. Kita coba pakai pin, apakah dia stuttering. Oke, jadi pertama, karena ini laptop convertible 2-in-1, kalian bisa pakai mode tenda namanya ya. Seperti review-review saya yang lain, ini namanya adalah mode tenda. Dan ini adalah mode yang cukup nyaman juga. Karena kalau misalkan kalian pakai mode clamshell tadi, saya kasih contoh misalkan kalian pakai mode clamshell atau laptop tradisional tadi, kayak gini ya. Kalian lihat ketika kalian touch di sini, layarnya itu nggak mau anteng, jadi layarnya itu geter-geter. Dan kalau kalian gambarkan, kalian pasti butuh layar yang nggak getar-getar seperti ini. Ini kan dia getar-getar ya. Nah, kalau kalian pakai mode tenda, ini namanya mode tenda seperti ini, anteng kayak gini, jadi dia nggak getar-getar. Dan satu lagi itu namanya adalah mode tablet. Jadi kalian tekuk aja sampai habis seperti ini. Kalian bisa pegang di sini, karena ketika jadi mode tablet, si keyboardnya ini nggak berfungsi. Jadi kalian tekan-tekan, saya tekan-tekan di sini, keyboardnya ini nggak fungsi kalau dia jadi mode tablet. Kalau untuk touchscreen-nya nggak ada stuttering ya, atau nggak ada delay. Jadi meskipun kalian gerakkan secara cepat seperti ini, nggak ada delay atau telat. Maksudnya misalkan kalian udah gambar, garisnya ketinggalan, itu namanya kan delay. Tapi kalau ini udah aman, udah nggak ada delay atau stuttering. Jadi sekarang langsung aja kita bahas bagian layarnya. Kalau untuk spesifikasi layarnya, XP X360 ini berdimensi 14 inch dengan panelnya IPS touchscreen. Kemudian untuk nama panelnya dimanufaktur oleh BOE dengan nama model BOE 082C. Dengan tingkat brightness 250 nits, 45% NTSC, 60% sRGB, dan 42 Adobe RGB. Jadi karena layarnya udah menggunakan panel IPS, jadi misalkan kalian lihat dari sisi kiri, kanan, atas, dan bawah, maupun dari alam goib sekalipun, gak ada perubahan warna yang signifikan karena panel IPS itu sudah memiliki fitur yang namanya 178 wide viewing angle. Jadi wide viewing angle-nya luas meskipun kalian lihat dari sisi manapun. Sayangnya untuk tingkat NTSC-nya memang masih bermain di angka 45% NTSC, 60% sRGB, dan 42% Adobe RGB. Jadi untuk kualitas warnanya sih masih enak untuk entertainment. Cuman kalau misalkan kalian adalah professional editing, saya sarankan kalian pakai layar yang 100% sRGB. Atau kalian bisa pakai laptop ini, kemudian kalian beli monitor eksternal dengan tingkat saturasi 100% sRGB. Oke, sekarang waktunya kita bongkar XP Pavilion X360 dengan Core i5 10 Gen ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Di bagian dalamnya terdapat single fan dan 2 pipa heatsink, dan di sebelah pojok kiri bawah ini kalau kalian perhatikan ada box berwarna hitam yang seharusnya menjadi tempat hard disk, tapi sudah saya cari cukup lama, box hitam ini nggak ada soket untuk port SATA di bagian motherboardnya.
Jadi untuk sekarang anggap saja box hitam untuk harddisk ini hanya hiasan sambil nanti saya update apakah bisa ditambah untuk harddisk SATA 2,5 inch. Kemudian untuk baterainya memiliki spesifikasi 3 sel 41 Wh battery, 3470 mAh, yang ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness 100% dan volume speaker juga 100%, bisa bertahan sekitar 3 jam 42 menit. Kemudian untuk memori RAM-nya ada di plate berwarna silver ini dengan ada 2 slot, yang satu slotnya sudah terisi RAM dari Hynix dengan kapasitas 8 GB, speednya 2666 MHz, dan kalian bisa upgrade menjadi 16 GB dengan menambah RAM 8 GB di slot yang kosong. Kemudian untuk speakernya tertutup busa di bagian depan ini, jadi front facing ke penggunanya. Dan untuk kualitas suaranya cukup oke, suaranya jernih, bassnya juga dapet. Ya samalah dengan XP Pavilion X360 yang lain yang tidak menggunakan Intel Core i5 10th Gen. Kira-kira begini suaranya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang menurut saya ini adalah hal yang paling menarik untuk dibahas dan bikin saya antusias banget untuk membahas laptop ini, yaitu bagian spesifikasi. Biasanya bagian spesifikasi saya taruh di awal, tapi khusus ini saya taruh di tengah-tengah seperti ini karena saya juga akan menjelaskan apa itu Comet Lake dan juga Ice Lake atau Intel generasi ke-10. Untuk XP Pavilion X360 DH1003TX ini memiliki CPU Intel Core i5 1021U atau kode name-nya adalah Comet Lake. Cuman di CPU Z terbaca masih Kaby Lake, mungkin driver CPU Z-nya belum mengupdate. Dan Intel Comet Lake yang i5 ini memiliki kemiripan dengan Intel Core i5 generasi ke-8, yaitu 4 core 8 thread dengan TDP 15 Watt. Bedanya kalau Comet Lake ini sekarang sudah bisa membaca speed RAM sampai 2666 MHz, kalau di generasi ke-8 mentok di 2400 MHz. Kemudian Comet Lake ini juga sudah support dengan Wi-Fi 6 AX201 yang speednya lebih kenceng 3 kali jika dibandingkan dengan Wi-Fi AC biasanya. Jadi bisa dibilang untuk yang Core i5 1021U atau kode name Comet Lake ini adalah hasil penyempurnaan dari Intel Core i5 generasi ke-8 atau kode name Whiskey Lake, karena sama-sama 4 core, sama-sama 8 thread, sama-sama TDP-nya 15 Watt. Kenapa saya bilang hasil penyempurnaan dari Intel generasi ke-8 kok bukan Intel generasi ke-9? Karena untuk Intel yang generasi ke-9 itu nggak ada seri U, adanya seri H. Jadi untuk seri U langsung loncat dari 8 ke 10. Jadi saya bilang kalau ini adalah hasil penyempurnaan dari Intel generasi ke-8. Kalau ada yang tanya kenapa seri U nggak dimasukkan ke generasi 9 dulu, ya itu hanya Tuhan dan Intel yang tahu. Tapi bang, katanya Intel generasi ke-10 itu udah pakai fabrikasi 10 nanometer plus 6 core 12 thread. Iya, itu bener, tapi itu untuk SKU yang lain. Untuk CPU yang fabrikasinya 10 nanometer, kode name-nya adalah Ice Lake, jadi bukan Comet Lake. Untuk membedakannya gampang banget sebenarnya meskipun agak tricky. Untuk yang Ice Lake kode hurufnya adalah G, jadi bukan U atau Y. Contohnya bisa kalian temukan di CPU 1030G, 1035G. Pokoknya yang belakang angkanya itu G berarti dia adalah Ice Lake. Sementara untuk yang Comet Lake bisa U atau Y. Terus untuk CPU yang 6 core 12 thread itu hanya ada di SKU yang Intel Core i7 10110U. Jadi nggak semua Intel generasi ke-10 itu udah 10 nanometer plus 6 core 12 thread. Dan menurut saya untuk yang Intel Core i7 10110U itu menarik sekali sih untuk dibahas karena dia TDP-nya sama-sama 15 Watt, sama-sama di seri U, tapi dia punya 6 core 12 thread yang biasanya ada di seri H. Tapi TDP-nya tetap 15 Watt. Itulah yang membuat saya menarik dan antusias untuk membahas. Jadi saya akan tetap mengupdate. Kalau udah ada laptopnya dengan Intel Core i7 10710U pasti akan saya bahas duluan. Meskipun jadwal saya nanti padat, pasti akan saya majuin lagi seperti ini. Cukup panjang juga ya kita membahas spesifikasi CPU Intel Core i5 10210U Comet Lake tadi. Sekarang kita balik ke spesifikasi XP Pavilion X360 ini. Untuk memori RAM-nya XP Pavilion X360 ini memiliki kapasitas 8 GB, grafik card-nya menggunakan Nvidia MX130 bukan MX250 seperti di XP Envy. Kemudian storage-nya menggunakan SSD M.2 SATA NVMe berkapasitas 512 GB dengan speed sekitar 1800 Mbps. Untuk layarnya tadi udah kita bahas dan sekarang waktunya kita tes laptop ini secara performa. Udah siap?
Udah siap kan? Pertama, saya mau mengingatkan kalau Lenovo C340 i5 generasi ke-8 8265U yang pernah kita review berhasil mendapatkan skor sekitar 600-an CB di Cinebench R15, dan Intel Core i5 1021U Comet Lake di XP Pavilion X360 ini berhasil mendapatkan skor 500 CB. Kenapa kok bisa lebih rendah? Dan saking penasarannya saya udah tes laptop ini berulang-ulang dengan dicas dan juga best performance. Hasilnya nggak ada yang menyentuh 600 CB. Saya tes lagi sambil keadaan AC saya menyala di suhu temperatur AC yang paling dingin yaitu 16 derajat Celcius. Jumlah CB tertinggi hanya ada di angka 589 CB. Dan saking penasarannya saya udah tes laptop ini mungkin 30 kali lebih, tapi tetap gak ada yang menyentuh 600 CB. Jadi menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin Intel i5 10210U Comet Lake ini harus ada beberapa update driver. Yang kedua, atau tuning hardware XP Pavilion X360 ini melimit power dari Intel Core i5 Comet Lake. Karena ya jelas gak mungkin dong kalau Intel Core i5 generasi ke-8 lebih kenceng dibandingkan Intel Core i5 generasi 10. Jadi buat kalian yang mungkin udah beli laptop dengan Intel Core i5 10 Gen, kalian bisa share hasil perolehan CB kalian di kolom komentar. Karena saya benar-benar penasaran, kok bisa Intel Core i5 generasi ke-10 lebih kecil jika dibandingkan dengan Intel Core i5 generasi ke-8. Dan nanti juga bakalan saya update di postingan pinned comment atau di YouTube community tentang hasil dari CB ini. Karena saya benar-benar penasaran apakah hanya di unit ini, nanti akan saya tes di unit yang lain apakah skornya sama. Kalau memang sama, mungkin memang dua hal yang saya sebutkan tadi bisa menjadi masalahnya. Tapi sekarang lanjut kita tes aja untuk rendering menggunakan Adobe Premiere Pro. Sebagai pengingat, Lenovo S340 yang menggunakan Core i5 8265U berhasil merender video template yang khusus kita beli untuk rendering benchmark di DKID dengan durasi waktu 1 menit 56 detik. Sementara XP Pavilion X360 dengan Intel Core i5 generasi ke-10 berhasil merender video dengan durasi lebih lama, yaitu 2 menit 50 detik. Dan XP Pavilion X360 ini bukan laptop gaming, tapi kalau dilihat dari spesifikasinya, meskipun masuk ke laptop convertible 2-in-1 yang tipis dan ringan, seharusnya dari spesifikasinya masih kuat untuk gaming meskipun bukan dengan settingan rata kanan. Pertama kita tes di game yang casual dulu dan cukup ringan, yaitu CSGO. Dan di game ini XP Pavilion X360 berhasil mendapatkan FPS yang cukup playable di angka 40-50 FPS dengan temperatur GPU dan juga CPU relatif dingin di angka 70 derajat Celcius. Lanjut ke Game Pass 2019, di sini kita menggunakan settingan HD yaitu 1280x720 dan FPS yang diperoleh juga masih playable di angka 38-40 FPS dengan suhu CPU dan GPU yang relatif sama. Lanjut ke game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 1. Di game ini kita menggunakan settingan Full HD dan hasil FPS-nya kita mendapatkan FPS yang cukup playable di angka 25-28 FPS, nggak sampai 30 FPS, dengan suhu temperatur yang relatif dingin juga tetap di angka 70 derajat Celcius. Game terakhir kita coba di game wajib DKID yaitu PUBG Steam, jadi anti PUBG Lite Club. Dan di game ini kita mendapatkan average FPS di angka 22-27 FPS yang kadang-kadang drop FPS-nya cukup mengganggu, bisa sampai 11 FPS. Dan untuk suhu temperaturnya tetap dingin di angka 70 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari XP Pavilion X360 DH1003TX ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga sekitar 11.800.000, seharusnya laptop ini adalah laptop convertible 2-in-1 terbaik dan best value mengalahkan Lenovo C340. Karena dia udah pakai prosesor terbaru, desainnya premium, kemudian layarnya udah IPS, di C340 yang Core i5 belum IPS. Tapi dia udah pakai MBX 230 sih. Sementara ini pakai MBX 230. Kemudian SSD-nya 512 GB dengan speed yang lumayan kenceng, 1800 Mbps. Kemudian dari segi desain juga terlihat cukup premium dan elegan. Dia juga tipis, kecil, dan juga ringan. Kemudian speakernya juga udah premium dari Bang & Olufsen. Sayangnya, itu tadi, kenapa Intel Core i5 generasi 10 dan generasi ke-8 performanya lebih baik Intel generasi ke-8? Mungkin harus ada beberapa update driver dari Intel untuk mengoptimalkan Intel Core i5 generasi ke-10 atau semua 10 series yaitu Comet Lake atau Ice Lake. Atau memang tuning hardware-nya XP Pavilion X360 ini melimit powernya
Intel Core i5 Comet Lake 1021U, jadi speednya nggak sampai di 4,2 GHz. Karena kalau mau kita segmenkan atau kita bandingkan dengan brand lain, XP Pavilion X360 ini ada di Lenovo C340 yang kemarin menurut saya itu adalah laptop convertible 2-in-1 terbaik. Kalau XP Pavilion X360 ini menangnya dia layarnya udah pakai IPS, sementara C340 masih pakai TN. Tapi C340 menggunakan Nvidia MX 250, sementara XP Pavilion ini masih pakai MX 130. Kemudian untuk SSD-nya sama-sama 512 GB. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada optimalisasi driver dari Intel Core i5 generasi ke-10, karena Lenovo C340 itu pakai generasi ke-8. Jadi dengan harga yang sama, kalau misalkan ada update performa dari CPU-nya XP Pavilion X360 ini, menurut saya XP Pavilion X360 ini bakal menjadi laptop convertible 2-in-1 terbaik dengan harga yang paling terjangkau. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on next video. Bye-bye!